Talha bin Ubaidillah niku yang sing pemberani. Kiambai pembisnis sekala bisnis wonten ing Basra. Kiambai dipanggil kali wong Yahudi. Ya anak muda, karena Talha ini kan anak muda yang sukses. Pembisnis antar negara. Coba bayangkan, antar negara, Pak. Kita koni kali yang Yahudi ini. Canom, Kang. Dia kono turunnya cerita nih Ahmad bin Abdullah. Dengan ciri begini, begini, dan begini. Apa kata Talha? Belum. Nanti akan ada dari desamu atau kotamu itu nama Ahmad bin Abdullah. Dia seorang nabi akhir zaman. Kamu harus menjadi pengikutnya. Tanpa basa-basi, seorang Talha pulang. Tidak memberikan perdagangannya, pulang. Dia menjumpai keluarga. Apa ada ceritanya namanya Ahmad bin Abdullah. Dia seorang nabi. Kata keluarga tidak ada. Ada, tapi namanya Muhammad bin Abdullah. Dan Abu Bakar imam kepadanya. Apa kata Talha? Abu Bakar itu adalah pelembut. Abu Bakar itu adalah orang yang sangat-sangat santun. Dia pun iman. Berarti ini sungguhan. Nek cara awake dhewe pol-polan di sana. Seorang Abu Bakar wis iman. Wajung posisi Talha manggi datang Abu Bakar. Karena Talha dan Abu Bakar itu teman sejak kecil. Yang mbak Itanglet datang Abu Bakar. Opo enek namini Ahmad bin Abdullah yang dia mengaku menjadi nabi. Ya. Apa alasan Anda? Dia bercerita. Sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Akhirnya kiambai niun dipun hantarakan datang Rasulullah dan dia menyatakan iman dengan Rasulullah SAW. Atas keimanan Talha menjadi cambuk dan bagaikan petir di siang bolong bagaikan keluarga. Kaum kafir. Dan tidak ada istilahnya Talha ini tekala masuk Islam menjadi orang yang nyaman, tegala orang yang bebas, tidak, bahkan disakiti. Novel bin Huwailid, dia adalah orang yang mengikat Talha antara tangan sampai kaki, didorong oleh Al-Gojo yang akhirnya Talha bercucuran darah, tapi keimanan tetap di darahnya, tidak goyah, tetap aku iman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten gubris, Pak, dicaci maki, disakiti, dicambuk. Udah dengan macam-macam siksaan. Tapi alhamdulillah Talha dia tetap kokoh memegang keimanan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian orang Yahudi yang Basrah juga datang dan alhamdulillah menyatakan minta dihantarkan kepada Rasulullah, akan menyatakan iman juga. Dihantarkan oleh Talha dan Abu Bakar, dia pun ikut iman. Pada perang Uhud, tekala kaum muslimin tidak mengikuti arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tekala itu kaum muslimin tersudutkan. Hampir kalah. Dan yang menjaga Rasulullah tekala itu orang 12. Yang 11 adalah orang Ansar. Yang satu adalah Muhajirin. Satu-satunya adalah Talha. Tekala Kanjeng Nabi mengatakan siapa yang akan maju? Talha jawab, saya ya Rasul, jangan kamu Talha. Di antara salah satu orang 11 mengatakan saya ya Rasul, maju. Dan akhirnya gugur. Kanjeng Nabi menawarkan lagi siapa yang akan maju? Talha jawab. Saya ya Rasul, jangan Talha. Dari Ansar maju lagi, gugur lagi. Nabi Muhammad SAW menawarkan lagi. Lagi-lagi Talha, saya ya Rasul, saya ya Rasul. Dan akhirnya tekala 11 Ansar ini meninggal.
Apa kata Rasul? Talha, sudah waktunya kamu untuk maju. Dia maju, pemberani. Dan akhirnya dia juga tersudut. Tekala dia tersudut, dia memegang Rasulullah di bawah naik. Rasulullah disembunyikan di bukit. Dia turun lagi. Perang lagi. Tidak lama kemudian Ubaidah bin Jarrah dan juga Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi mengatakan, Abu Bakar, jangan memikirkan aku. Sana, tolong Talha, dia perang sendirian. Lantas Abu Bakar dan Ubaidah turun mencari di mana Talha. Akhirnya Talha dijumpai berbaring dan tidak sadar diri. Dan dihitung luka yang ada di tubuhnya adalah 79 luka. Terutama luka yang ada di pergelangan tangan, dia putus. Masya Allah. Sampai 79. Dan apakah dia meninggal? Tidak. Dia tetap hidup. Makanya Kanjeng Nabi memberi gelar dia itu adalah Syahidul Hayy. Orang yang syahid masih hidup atau orang yang syahid yang masih berjalan di atas bumi. Berkata Kanjeng Nabi mengatakan, kamu ingin tahu ahli surga? Iya ya Rasul. Itu. Lihat Talha. Syahidul Hayy. Orang yang mati syahid yang masih berjalan, yang masih hidup. Kata Rasulullah SAW. Dia memang sangat dermawan. Dia orang kaya raya. Tekala cerita hijrah. Seorang Talha itu kok bingung gawa bekakas, gawa dunia arep digawa teng Madinah mboten. Iki ganggu aku kira gitu. Semua harta kekayaannya diberikan kepada orang di desa itu yang kumpul. Udah ambil semua. Saya akan mengikuti Rasulullah SAW. Coba bayangkan Pak. Susah payah mencari rezeki, mencari ekonomi. Akhirnya diberikan kepada orang lain. Dia pilih mengikuti kebenaran. Dia pilih mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Talha. Tekala Talha itu perang Badar. Talha tidak bisa menghadiri. Karena Talha dengan Zaid ada tugas lain dari Rasulullah SAW. Tapi dalam hatinya berkecamuk. Dia kecewa. Karena tidak bisa mengikuti perang Badar yang hebat ini. Tapi akhirnya seorang Talha bisa menggantikan perang yang lain. Dumateng sedaya hadirin. Memang di perang Badar itu banyak sekali keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Tapi Talha sekala itu tidak bisa menghadiri. Sangat-sangat kecewa. Pada kematian seorang Talha itu tekala perang Jamal. Perselisihan antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah. Sedangkan Talha ada di garis yang berseberangan dengan Ali. Akhirnya Ali memberikan mauidhah, mengingatkan kepada Talha. Talha, benturan semacam ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW dulu. Bahwa siapapun yang merangi Ali termasuk zalim. Dari situlah Talha akhirnya keluar dari barisan-barisan berseberangan dengan Ali bersamaan dengan Zubaik. Zubaik dia keluar dan akhirnya seorang Talha mati ditombak Marwan bin Hakam. Mati ditombak Marwan bin Hakam. Itulah pada perangnya. Talha bin Ubaidillah niku yang sing pemberani. Sampai pembisnis tekala bisnis wonten ing Basra, sampai dipanggil kali wong Yahudi. Ya anak muda, karena Talha ini kan anak muda yang sukses. Pembisnis antar negara. Coba bayangkan, antar negara, Pak. Kita koni kali yang Yahudi ini. Canom, Kang. Dan kalau turunnya cerita nih Ahmad bin Abdillah. Dengan ciri begini, begini, dan begini. Apa kata Talha? Belum. Nanti akan ada dari desamu atau kotamu itu
nama Ahmad bin Abdullah. Dia seorang nabi akhir zaman. Kamu harus menjadi pengikutnya. Tanpa basa-basi, seorang Talhah pulang. Tidak memberikan perdagangannya, pulang. Dia menjumpai keluarga. Apa ada ceritanya namanya Ahmad bin Abdullah. Dia seorang nabi. Kata keluarga tidak ada. Ada, tapi namanya Muhammad bin Abdullah. Dan Abu Bakar imam kepadanya. Apa kata Talha? Abu Bakar itu adalah pelembut. Abu Bakar itu adalah orang yang sangat-sangat santun. Dia pun iman. Berarti ini sungguhan. Nek cara awake dhewe pol-polan di sana. Seorang Abu Bakar wis iman. Lajeng posisi Talha manggil datang Abu Bakar. Karena Talha dan Abu Bakar itu teman sejak kecil. Yang Mbak Itang datang Abu Bakar, opo enek namine Ahmad bin Abdullah yang dia mengaku menjadi nabi. Ya. Apa alasan Anda? Dia bercerita sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Akhirnya kiambae nyuwun dipun hantaraken datang Rasulullah dan dia menyatakan iman dengan Rasulullah SAW. Atas keimanan Talha menjadi cambuk dan bagaikan petir di siang bolong bagaikan keluarga. Kaum kafir. Dan tidak ada istilahnya Talha ini tekala masuk Islam menjadi orang yang nyaman, tekala orang yang bebas, tidak, bahkan disakiti. Novel bin Huwailid, dia adalah orang yang mengikat Talha antara tangan sampai kaki, didorong oleh Al-Gojo yang akhirnya Talha bercucuran darah, tapi keimanan tetap di darahnya, tidak goyah. Tetap aku iman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan gubris lah, dicaci maki, disakiti, dicambuk. Udah dengan macam-macam siksa. Tapi alhamdulillah Talha, dia tetap kokoh memegang keimanan datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama kemudian orang Yahudi yang Basrah juga datang dan alhamdulillah menyatakan minta dihantarkan kepada Rasulullah, akan menyatakan iman juga. Dihantarkan oleh Talha dan Abu Bakar, dia pun ikut. Pada perang Uhud, tatkala kaum muslimin tidak mengikuti arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala itu kaum muslimin tersudutkan, hampir kalah. Dan yang menjaga Rasulullah tatkala itu orang 12. Yang 11 adalah orang Ansar. Yang satu adalah Muhajirin. Satu-satunya adalah Talha. Tatkala Kanjeng Nabi mengatakan siapa yang akan maju? Talha jawab, saya ya Rasul, jangan kamu Talha. Di antara salah satu orang 11 mengatakan saya Rasul, maju. Dan akhirnya gugur. Kanjeng Nabi menawarkan lagi siapa yang akan maju? Talha jawab, saya ya Rasul, jangan Talha. Dari Ansar maju lagi, gugur lagi. Nabi Muhammad SAW menawarkan lagi Talha, saya ya Rasul, saya ya Rasul. Dan akhirnya tatkala 11 Ansar ini meninggal, apa kata Rasul? Talha, sudah waktunya kamu untuk maju. Dia maju, pemberani. Dan akhirnya dia juga tersudut. Tatkala dia tersudut, dia memegang Rasulullah, dibawa naik. Rasulullah disembunyikan di bukit. Dia turun lagi. Perang lagi. Tidak lama kemudian Ubaidah bin Jarrah dan juga Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi mengatakan, Abu Bakar, jangan memikirkan aku. Sana, tolong Talha, dia perang sendirian. Lantas Abu Bakar dan Ubaidah turun,
mencari di mana Talha. Akhirnya Talha dijumpai berbaring dan tidak sadar diri. Dan dihitung luka yang ada di tubuhnya adalah 79 luka. Terutama luka yang ada di pergelangan tangan, dia putus. Masya Allah. Sampai 79. Dan apakah dia meninggal? Tidak. Dia tetap hidup. Makanya Kanjeng Nabi memberi gelar dia itu adalah Syahidul Hayy. Orang yang syahid masih hidup atau orang yang syahid yang masih berjalan di atas. Berkata Kanjeng Nabi mengatakan, kamu ingin tahu ahli surga? Iya ya Rasul. Itu. Lihat Talha. Syahidul Hayy. Orang yang mati syahid yang masih berjalan, yang masih hidup. Kata Rasulullah SAW. Dia memang sangat dermawan. Dia orang kaya raya. Tekala cerita hijrah. Seorang Talha itu kok bingung gawa bekakas, gawa dunia arep digawa teng Madinah mboten. Iki ganggu aku kira itu. Semua harta kekayaannya diberikan kepada orang di desa itu yang kumpul. Udah ambil semua. Saya akan mengikuti Rasulullah SAW. Coba bayangkan Pak. Susah payah mencari rezeki, mencari ekonomi. Akhirnya diberikan kepada orang lain. Dia pilih mengikuti kebenaran. Dia pilih mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Talha. Tekala Talha itu